Kita cek CCTV semuanya aman, dapat laporan dari Mbak juga semuanya aman gitu. Jadi ya udah kami pikir nggak ada apa-apa. Tapi rupanya si Mbak yang bernama ini dia kasar sama Shen, yaitu membuat Shen panik, kaget dan mencoba untuk bernafas tapi susah. Saya juga jujur nggak tahu kenapa dia setega dan seberani itu dan selicik itu. Jujur hati saya sangat hancur sekali dan saya emosi sekali pas itu. Karena ayah mana yang sanggup mendengar anaknya diperlakukan seperti itu, apalagi ini adalah anak gadis satu-satunya. Ketika Shen divonis cerebral palsy, saya iseng nyeletuk sama dokter gitu, minimal anak saya masih bisa S2 kan gitu. Dan dokter menjawab, anak bapak nggak usah sampai S2, bisa ke toilet sendiri saja itu sudah syukur. Nanti Tiffany langsung ambil Shenul, langsung lari ke pojok, dia langsung tutup telinga Shenul, dia nggak mau Shen mendengar kata-kata dokter itu. Kalau Shen sih memang puji Tuhan trauma mungkin enggak ya, karena memang she's a very tough child. Dia anak yang luar biasa, trauma enggak, tapi setelah kita cek Shen tuh memang dia agak ada dalam kondisi yang agak lemas gitu. Mungkin karena memang makanannya kurang atau ya habis dikasarin sama mbaknya di rumah. Ada sedikit perbedaan, biasa dia ceria sekali, tapi ketika ketemu ya dia agak lemes gitu dan agak kurus, itu memang ada gitu. Tapi untuk trauma puji Tuhan enggak. Nah itu yang mungkin bikin aku itu lumayan kaget, kok mbak ini bisa seperti ini, karena Shen itu tidak menunjukkan adanya dia trauma ketika dekat dengan mbak ini, dia nangis atau apa tuh enggak, jadi dia tetap happy gitu. Makanya aku bilang dari Shen kita belajar untuk mengampuni gitu. Jadi Tiffany itu memang orangnya lumayan peka ya dalam hal gituan. Beberapa kali dia dibangunkan dan ya seperti disuruh berdoa gitu sama Tuhan. Jadi ya saya dengar apa kata Tiffany, kok perasaanku nggak enak gitu. Oh ya udah kita cek CCTV semuanya aman karena memang ada time difference sih. Jadi ketika kami siang di sana malam, jadi kami cek CCTV, anak udah istirahat, udah tidur, semuanya nyenyak, oke, nggak ada masalah dan so on gitu. Jadi kami berpikir bahwa oh everything's okay, dapat laporan dari Mbak juga semuanya aman gitu. Jadi ya udah kami pikir nggak ada apa-apa. Tapi rupanya ketika kami di Amerika, si Mbak yang bernama ini dia kasar sama Shen gitu. Jadi dia mukul kepala Shen, terus kemudian Shen makannya dicekokin secara kasar, sampai ada satu peristiwa di mana dia itu nyuapin Shen, tapi Shen seakan-akan tuh nggak mau, karena Shen tuh kalau makan harus telaten, harus sabar, harus pelan, ikuti tempo dia, dan makanannya harus di blender dengan sampai sangat halus. Jadi mungkin itu tidak dilakukan sama mbaknya, atau mungkin mbaknya nggak sabaran. Shen nggak mau makan, langsung disuapin secara paksa, kemudian hidungnya dimasukin air dan ditutup hidungnya gitu. Jadi ya itu membuat Shen panik. Dan saya dengar dari cerita mbak-mbak lain dan juga CCTV ya, Shen itu seperti gasping for air, jadi kayak kaget dan mencoba untuk bernafas tapi susah gitu, kemudian kesedak dan muntah. Masih banyak sih yang dia lakukan kepada Shen yang mungkin saya nggak bisa ceritakan secara detail karena itu menyakitkan bagi saya. Ada juga yang Shen dimandikan terus kemudian dibiarkan begitu saja sampai menggigil, sampai bibirnya biru, itu juga ada. Kalau tindakan saya sudah pasti adalah saya check on Shen dulu. Jadi respon pertama saya adalah melihat Shen gimana, apakah ada traumanya, shocknya tadi, terus ada bekas lebam atau gimana. Saya cek semuanya sekujur tubuhnya dan puji Tuhan nggak ada bekas-bekas lebam itu memang untuk terapi, karena terapinya kan physical terapi, jadi terapinya yang sangat keras sekali. Jadi puji Tuhan aman semuanya, dan saya lihat memang anak ini masih ceria walaupun agak lemes tadi. Kita perbaiki gizinya, nutrisinya, semuanya oke.
Dan selanjutnya ya saya baru ke mbaknya gitu. Mbaknya juga itu jujur dihandle oleh Tiffany karena saya takut saya kalap, takutnya saya nggak tidak berpikir secara rasional, karena ayah mana yang sanggup mendengar cerita atau melihat CCTV anaknya diperlakukan seperti itu, apalagi ini adalah anak gadis satu-satunya ya, dan anak sulung saya dan berkebutuhan lagi. Jadi jujur hati saya sangat hancur sekali dan saya emosi sekali pas itu ya. Tapi aku dan Tiffany kita kemudian ya udah, kita memilih untuk mengampuni, kita memilih untuk melepaskan pengampunan, dan bahkan kita bayar gajinya secara penuh gitu. Jadi gajinya kita hitung dia per hari sampai kapan, kita bayar secara penuh, tapi kita minta detik itu juga dia keluar. Dan kita videokan sebagai bukti dan juga sebagai sanksi sosial, saya posting di sosial media saya untuk raise awareness juga biar yang lain tidak terjadi hal yang sama kepada anaknya. Jadi itu yang kami lakukan. Kalau untuk proses hukum saya kira belum sana. Kalau untuk mbaknya sebenarnya ada 3 sama 1 karyawati, jadi ada 4 total. Sama supir ada 5, tapi supir nggak tinggal di sana. Jadi ada 4 mbak lah kita yang diperbantukan. Kemudian ada mama mertua, mama saya, dan juga ada adik ipar. Jadi sebenarnya ada 3 keluarga. Cuman saya juga jujur nggak tahu kenapa dia setega dan seberani itu dan selicik itu, kok bisa dia menemukan celah untuk tetap berbuat seperti itu bahkan ketika rumah lagi rame gitu. Dia juga tahu spot-spot yang tidak ada CCTV seperti toilet, dia juga tahu di sana, dan dia melakukan aksinya kebanyakan memang di sana. Terus ada beberapa spot yang dia membelakangi kamera gitu, jadi ya kelihatannya seakan-akan ya nyuapin biasa saja terus Shane nangis, udah gitu. Nah, sampai ada yang Shane nangis, satu rumah panik kan, nangis itu begitu kenceng sampai lah kenapa gitu. Jadi sampai semuanya popo, mertua, semuanya lari ke depan, semuanya mbak yang buat ngurus rumah pun sampai naik ke atas, Bibi namanya, dia bilang, "Kenapa Shane, kenapa?" gitu. Rupanya setelah dia lihat, jadi tangan Shane tuh kayak diremes gitu karena dia emosi. Dan setelah kita tanya mbak-mbak, kok rupanya dia suka emosi ya? Iya, jawabannya adalah kenapa dia suka emosi, karena kalau dia lagi berantem dengan pacarnya atau ada masalah di kampung, dia tuh lampiaskannya ke anak gitu. Jadi ya itu yang membuat saya itu sakit dan membuat saya udah, yang penting ini udah selesai, saya nggak mau ngungkit lagi, saya nggak mau nanya lagi, karena kalau saya nanya makin detail, makin dalam, saya yang sakit, saya nggak kuat itu. Jadi mbaknya bahkan nggak minta maaf ke Shane, justru saya yang minta maaf ke Shane. Saya yang bilang, "Shane, sorry, Dedi lalai, Dedi ke Amerika ngambil alat CC, tapi rupanya di sini ada mbak yang harusnya yang Dedi titipin, yang harusnya jaga Shane, tapi malah melukai Shane, malah menganiaya Shane. Jadi aku minta maaf, Tiffany juga minta maaf, dan ya itu yang buat aku sebagai sebuah pelajaran dan juga shock adalah bisa ternyata orang yang kita lihat dari luarnya itu baik, sabar, kerjanya bagus, excellent, tapi rupanya dalamnya itu seperti itu. Kita ada satu makelar yang memang kita pakai sudah bertahun-tahun dan memang oke makelarnya. Buktinya semua mbak-mbak yang lain tuh aman gitu. Asal dari Tegal si mbak ini, dan juga makelar juga sama, jadi satu kampung bisa diawasi. Pas dia tuh kerja sudah hampir setahun gitu, jadi memang sudah lama. Tidak pernah sekalipun saya dapati ada red flag. Itu dia alasan kenapa saya berani menitipkan anak dan juga berani Shane dijaga oleh dia gitu, karena nggak ada red flag sama sekali. Kalau ada satu saja red flag, apakah dia bentak anak, itu saya pasti akan let go gitu, karena di depan kita berani bentak anak, di belakang kita apa yang terjadi gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada red flag, tidak ada sama sekali, tidak ada kecurigaan, karena she hid it so well, menyembunyikannya dengan begitu luar biasa. Orangnya baik, santun, sopan gitu. Makanya saya pas dengar kabar ini yakin, maksudnya ini beneran nggak? Apakah cuman karena si mbak yang satu nggak seneng dengan mbak yang ini atau gimana? Tapi kok semua mbak itu ngelaporin hal yang sama gitu. Bahkan mertua juga ngomong hal yang sama. Saya cek CCTV, oh iya ternyata benar. Gitu. Jadi ya shock banget.
shock banget dan nggak nyangka. Tapi kalau untuk red flag awalnya juga masih oke aja. Selama setahun ini bekerja masih fine-fine saja. Nah, puncaknya adalah ketika saya ke Amerika sih. Mungkin dia berasa ya nggak ada majikannya, mungkin nggak ada bosnya, mungkin dia merasa seperti itu dan dia merasa mungkin leluasa untuk melakukan tindakan kriminal itu. Well, aku mungkin punya saran adalah don't blame yourself gitu, karena kadang kalau kita punya anak yang berkebutuhan khusus, kita selalu merasa kurang. Kita selalu merasa apakah kita melakukan hal ini cukup nggak, apakah ini sudah terbaik nggak gitu. Oh, harusnya saya nggak boleh kerja, harusnya saya menjadi stay home mother, harusnya ini, harusnya itu. Saya cuma mau ngomong, you are the parents, kamu yang tahu yang terbaik. Seperti saya punya Shen, saya bekerja, dan Tiffany memilih untuk menjadi full time mother di rumah. Jadi itu yang paling pas untuk kami berdua, dan itu nggak akan kami sesalin. Kenapa? Karena misalnya dua-dua tidak bekerja, ya nggak bisa juga, nggak akan jalan rumah tangga ini gitu. Sedangkan kalau misalnya saya bekerja, Tiffany juga bekerja, ya memang berkatnya mungkin melimpah. Tapi kan kayak gini, bayangkan kita ke Amerika 2 minggu saja sudah terjadi hal seperti ini. Nah, saya nggak bisa pikirkan kalau misalnya nggak ada maminya di rumah, nggak ada CCTV, nggak ada mertua, apa yang akan terjadi. Jadi again, don't blame yourself. You are a good parent, karena saya percaya bahwa anak spesial itu dititipkan kepada orang tua yang mampu, orang tua yang memang kuat, orang tua yang Tuhan lihat mampu untuk menghandle anak-anak ini, untuk merawat anak-anak ini. Jadi untuk Mbak juga, well, we can only do our best. Kita hanya bisa berdoa, menyaring yang terbaik, pasang CCTV sebaik mungkin yang kita bisa lakukan sebagai manusia, tapi ya semuanya ya menurut saya juga campur tangan Tuhan ya. Jadi ya banyak berdoa saja, karena saya pun sudah ada CCTV di mana-mana, setiap corner ada mertua, Mbak yang sudah kita rasa kita percayai, kebobolan juga. Jadi kalaupun terjadi seperti ini ya don't blame yourself, just be better next time gitu. Aku ingat banget dulu ketika Shani vonis cerebral palsy, dokter yang memvonis Shani cerebral palsy itu berkata gini, Shani terkena satu penyakit yang namanya cerebral palsy. Saya nggak tahu apa itu cerebral palsy. Saya buka, simptomnya parah sekali. Tidak ada satu gambar pun yang bagus. Tidak ada satu gambar pun yang indah. Saya melihat tangannya bengkok, kakinya bengkok, palanya miring ke kiri gitu. Jadi saya nggak terima sih, nggak bisa menerima kenyataan kok anak saya divonis cerebral palsy oleh dokter gitu. Dokter ini ngaco nih, jahat nih. Dan saya iseng nyeletuk sama dokter gitu, oh gitu dok, tapi minimal anak saya masih bisa S2 kan gitu. Itu adalah pertanyaan lontaran iseng dari seorang ayah yang baru punya anak sulung, anak gadis yang begitu, anak cewek yang begitu cantik. Saya bertanya seperti itu sama dokter itu, dan dokter menjawab, anak bapak nggak usah sampai S2, bisa ke toilet sendiri saja itu sudah syukur. Dikatakan seperti itu. Nah, saya ingat banget Tiffany langsung ambil Shanul, langsung lari ke pojok, dia langsung tutup telinga Shanul, dia nggak mau Shan mendengar kata-kata dokter itu. Ya memang apa yang dikatakan dokter itu ya secara medis ya tepat gitu. Karena secara medis kalau sudah cedera otak itu nggak akan bisa pulih. Kalau kita tulang bisa nyambung, kalau kita urat apa semua gampang, otot berdarah apa semua bisa. Tapi namanya otak itu adalah CPU-nya tubuh manusia gitu di kepala. Jadi kalau sudah brain damage, kerusakan pada otak itu there's no magic pill gitu. Jadi saya ingat sampai sekarang kata-kata dokter tuh ya bisa ke toilet saja sudah syukur gitu. Nah tapi puji Tuhan dengan alat ini menjadi kaki dan tangan untuk Shanwell. Dan sekarang tebak tempat yang paling Shanwell suka pergi adalah toilet. Tuh anak tuh paling hobinya ke toilet gitu, nggak tahu kenapa ke toilet mulu. Nah akhirnya saya sadar bahwa ya mungkin ini untuk mematahkan apa yang menjadi kata-kata ya, walaupun ya dokter tetap baik ya, tapi seakan-akan saya bilang kayak Dedi aku bisa ke toilet sendiri kok sekarang gitu. Jadi it's makes me happy ya. Kalau rasa capek sih pasti sih Mbak ya, karena rasa capek, jenuh itu pasti, karena
Kalau mungkin kita lihat keluarga lain tuh bisa bebas kemana saja, ke Paris, ke Jepang, kemana gampang gitu. Kalau kami ya kita harus mikir ya, Shen tuh makan jam berapa, itinerary harus beda gitu. Shen tuh makan nggak boleh di tempat umum karena dia tuh suka panik kalau ngeliat orang banyak, jadi harus makan di tempat yang private gitu, makanya di rumah kadang. Terus kemudian makanannya harus di blender, and then jamnya juga harus pas, minum obat anti kejangnya juga harus ada. Jadi banyak sekali pertimbangan yang membuat kita merasa kasian juga kalau Shen kita bawa, nggak tahu Shen yang happy atau kita yang happy, malah dianya capek. Jadi we've sacrifice a lot sih in terms of traveling. Kita sudah hampir nggak kemana-mana, dan kalau terapi yang bikin kita down adalah seperti ini, karena kita sudah terapi. Karena terapi itu banyak sekali ya kalau untuk Shen ya. Physical terapi, terapi fisik, terapi motorik, terapi wicara gitu, banyak banget itu. Belum lagi dokternya tuh, kita dulu pernah pernah ke klinik, ke rumah sakit semuanya, dan kita bawa pulang rujukan dokter. Percaya nggak, itu hampir ada 10 surat yang kita bingung kayak ini mau mulai dari mana gitu, karena tes mata, tes telinga, bera, tes menelan, kerongkongan, ginjal. Jadi kita sampai kok ini harus tes semua ya. Jadi anak-anak pada umumnya bisa lari begitu saja, bisa makan, kadang nggak makan juga nggak apa-apa gitu, kadang orang tuanya juga ninggalin juga nggak masalah gitu. Sedangkan Channel tuh perlu banyak sekali attention, perlu banyak sekali dokter, penanganan medis dan lain sebagainya gitu. Dan sempet capek sih memang, kayak capek, cuman itu yang membuat aku tetap kuat adalah karena Shen ini anak yang baik sekali. Shen anak yang tidak pernah nyusahin, dalam arti dia tuh selalu happy. Dia setiap kali bangun pagi tuh selalu tersenyum. Nanti aku akan bikin kompilasi Shen wake up every morning with a smile, selalu happy. Jadi bahkan Nicholas pun adanya kalau bangun kadang kayak aduh males, capek atau apa, tapi nggak. Shen tuh kalau misalnya udah bangun, hal pertama yang dilakukan setelah dia buka mata adalah senyum. Nggak tahu mau ada maminya, dedinya, poponya, yeyenya, semuanya, atau mbaknya, dia selalu happy, selalu senyum gitu. Jadi seakan-akan tuh dia berkata bahwa I'm alive gitu. Jadi karena kita tahu bahwa hidupnya adalah mukjizat memang. Dia bisa bernafas, bisa seperti ini pun ya semua karena pertolongan Tuhan. Jadi anak itu luar biasa. Jadi kalau Shen nggak menyerah, saya dan Tiffany juga nggak akan menyerah. Harapan aku adalah Shen bisa tetap happy, dan harapan aku adalah I can live long enough untuk melihat Shen tuh tumbuh besar. Dan pastinya harapan cuma satu juga sih, Shen umur panjang, itu doang. Karena saya nggak nuntut apa-apa untuk Shen, saya nggak nuntut dia bisa kuliah di mana atau apa. Kalau Tuhan berikan mukjizat, puji Tuhan. Tapi for me, I just want her to live a long and happy life gitu. Karena aku suka ngomong ke Shen ini princess, apapun sudah disediakan. Shen hanya perlu bangun, be happy, jalanin terapi, that's all. Shen nggak perlu kerja, Daddy yang kerja mati-matian untuk Cece, untuk Shen. Daddy yang siapin semuanya untuk Shen. Daddy yang nanti akan belikan rumah, aset, mobil, mbak, semuanya, suster, semua akan Daddy siapin. Shen hanya perlu live a happy life gitu, and long and happy life for Daddy gitu. Pesan saya adalah don't lose hope. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Apapun yang menjadi masalah ada. Mungkin kalau anak saya kan memang dari riwayat kejang, jadi sempat kita beberapa kali setelah Shen ada improvement, terus kemudian kejang, balik lagi dari nol itu. Tapi tetap kita nggak boleh kehilangan pengharapan, karena anak itu hanya punya kita, orang tuanya. Kalau misalnya kita menyerah, maka anak itu nggak akan bisa apa-apa lagi. Jadi sekali lagi untuk para orang tua hebat di luar sana, applause untuk kalian semuanya. You are a good parent, well done, good job. Karena saya tahu bahwa kalau orang luar mungkin kebanyakan hanya bisa ngejudge itu. Harusnya ini, harusnya itu. Kenapa dulu nggak gini? Kenapa nggak bawa ke sana gitu? Tapi saya ngalamin, so I understand. Jadi kalau saya bisa ada di sana, I'll tap you on the shoulder and say good job. Ya, jadi don't be too hard on yourself. Good job, dan percayalah pasti ada mukjizat. God bless you.